Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Kalau kita punya anak, kita sekolahkan misalnya ke luar negeri. Jadi sudah sampai di luar negeri anak ini sekolah, tapi di perjalanan waktu dia nggak sungguh-sungguh lagi sekolah. Kita terus tiap semester kirim uang sekolahnya, tiap semester kirim uang sekolahnya. Udah 3 tahun kita kirim, ternyata dia di luar negeri nggak serius sekolah. Hidup poya-poya, hidup sesuka hatinya, kuliah nggak peduli. Sampai kita orang tua udah ngos-ngosan, nggak punya uang lagi, kita gadaikanlah surat tanah kita ke bank. Kita kirim untuk anak kita. Udah kita habiskan semua, kita berpikir tinggal 1 tahun lagi anakku akan pulang jadi sarjana. Setelah 4 tahun, anak itu pulang dari luar negeri, senang kita. Kita bikin pesta, anakku pulang dari luar negeri, kuliah di luar negeri. Ternyata anak itu pulang, nggak bawa ijazah, nggak bawa pengetahuan. Kita akan sebagai orang tua akan berkata, aduh sia-sia semua pengorbananku. Kita udah mati-matian, anak kita nggak peduli sama kita. Kita berkata sia-sia semua pengorbananku. Saya berharap Yesus nggak berkata begitu sama kita. Aku udah mati-matian untuk mau mati di kayu salib. Saya berharap kata-kata itu tidak terucap dari mulut Yesus. Sia-sia aku berkorban untuk. Biarlah hari ini firman Tuhan temanya, kita jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Amin. Mungkin kita berkata, gimana maksudnya kami menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Bisa saja kita buang-buang waktu. Bisa saja kita gak menghargai kesehatan kita. Bisa saja kita hidup sesuka-suka kita. Bisa saja kita hidup gak mau melayani Tuhan, padahal Tuhan udah suruh melayani Tuhan. Atau yang melayani, bisa saja kita melayani Tuhan, ya sudah kebiasaan, gak ada sesuatu lagi yang lebih kita minta dari Tuhan. Hari ini jangan lagi sia-siakan pengorbanan Tuhan buat kita. Satu kali Paulus pernah menulis surat kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Karena Paulus melihat jemaat ini udah mulai menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Makanya diingatkan sama Rasul Paulus. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu, jemaat Korintus, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau hari ini, suratan ini saya baca, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya jemaat yang ada di GPDI Daulat Rakyat jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Korintus itu adalah satu tempat pelayanan hasil penginjilan Rasul Paulus. Dulunya Korintus itu, di situ banyak orang-orang yang kafir, yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Rasul Paulus masuk, menginjil, ada 1-2 orang terima, akhirnya banyak orang terima Yesus, akhirnya dibuatlah satu gereja, akhirnya mulai bertumbuh. Setelah bertumbuh, Paulus pergi menginjil ke daerah lain, dia tinggalkan Korintus. Nah, setelah Paulus pergi beberapa waktu, dia dengar jemaat di Korintus itu sudah mulai perang karunia. Siapa yang paling hebat? Mana lebih hebat karunia kita? Mana lebih jago kau doanya? Udah gitu. Sudah mulai ada perselisihan. Sudah mulai ada nabi-nabi palsu masuk di pelayanan di Korintus. Mereka mulai menceritakan, gak betul itu pengajaran Paulus. Gak jelas itu kerasulan Paulus. Sampai akhirnya ini bisa membahayakan. Kalau orang ragu sama Paulus, ragu sama pelayanannya, ragu sama Injil yang dia saksikan, ragu sama Yesus yang dia ceritakan. Jadi Paulus berpikir ini bahaya. Makanya Rasul Paulus ingatkan sama jemaat di Korintus,
Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Paulus itu sadar betul bahwa dia nggak layak terima kasih karunia Tuhan. Dia itu orang jahat. Bunuhi orang Kristen, ganggui orang Kristen, rusak rumah ibadah. Dan dia pantasnya masuk neraka. Tapi dia dikasihi Tuhan, makanya dia sadar betul. Aku nggak mau sia-siakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku. Makanya dia mau jadi teladan, ayat 3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dia bilang begini, aku berusaha nggak menyanyiakan kasih karunia Tuhan dengan cara aku nggak akan jadi batu sandungan buat orang lain supaya orang tidak mencela nama Tuhan. Jadi Paulus itu dia nggak menyanyiakan kasih karunia Tuhan, salah satunya dengan cara dia menjaga hidupnya, menjaga integritasnya, supaya dia nggak jadi batu sandungan. Supaya waktu orang lihat Paulus, orang memuliakan Tuhan. Paulus nggak mau waktu orang lihat Paulus, gitunya orang Kristen, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dengar jemaat yang ada di sini, hidupmu jangan pernah jadi batu sandungan. Karena terlalu besar pengorbanan yang Yesus berikan pada kita. Jangan waktu orang lihat hidup kita, orang ngapain laku gereja geliat siadu itu. Itu namanya jadi batu sandungan. Saya berharap kita semua di sini, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, biarlah kita jadi batu loncatan. Waktu orang pijak hidup kita, mereka bisa terbang lebih tinggi lagi. Jangan waktu dia lihat hidup kita tersandung, ngapain ikut Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah hidupku ini bisa jadi batu loncatan. Waktu orang kenal hidupku, hidup mereka bisa lebih tinggi lagi di dalam Tuhan. Waktu mereka kenal hidupku, mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih dipakai Tuhan lagi. Biarlah itu juga menjadi harapan kita semua. Saya selama menjadi hamba Tuhan banyak sekali saya dengar ucapan-ucapan orang, jemaat, orang luar cerita, ngapain aku gereja pendeta? Pendetaku saja, aku lebih baik dari dia. Ngapain aku gereja pendeta? Melayani dia. Di rumah kami itu astutinya itu, asli tukang tipu. Di gerejanya melayani itu pendeta, jadi batu sandungan. Saya berharap kita di sini jangan ada yang jadi batu sandungan. Bilang kiri kanan, jangan jadi batu sandungan. Dunia ini sudah gelap. Bayangkan kalau orang buta jalan di dunia yang gelap. Kalau kita jadi batu sandungan, jatuh dia. Harusnya kita jadi terang. Waktu ada orang yang belum mengenal Tuhan, dia di dalam kegelapan, kitalah. Kalau dia mau pijak lubang, dia mau pijak jadi lubang, kita harus jadi batu loncatan. Kita harus menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya Paulus tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Yang pertama yang dia lakukan, walau keadaannya sulit, dia tetap sabar. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dia tunjukkan kami ini hamba Allah. Kami ini anak Allah. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam segala kesukaran dia selalu sabar. Aku harus sabar. Aku harus ingat aku ini hamba Tuhan. Aku harus ingat aku ini hamba Tuhan. Dalam keadaan kesulitan pun Paulus itu enggak emosional. Apalagi mantan preman itu gampang emosional. Saya suka dengar, aku ini memang sudah bertobat, tapi jangan kau ganggu macan yang lagi tidur. Paulus nggak bilang gitu. Paulus itu macan yang lagi tidur itu. Mantan preman, pembunuh orang Kristen. Banyak orang nyetor sama dia. Banyak orang takut sama dia. Tapi dalam segala kesukaran, mungkin orang hina-hina dia. Si Paulus. Mungkin anggotanya pun masih banyak. Tapi dalam segala sesuatu, aku berusaha sabar. Karena dia tahu terlalu besar pengorbanan Yesus buatku. Aku harus sabar. Itu yang pertama. Kalau kita mau menghormati, menghargai pengorbanan Yesus, kasih karunia Tuhan, sabarlah
dalam setiap penderitaan kita. Bilang kiri kanan, sabar dalam setiap penderitaanmu. Yang kedua ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dia sabar dan dia tetap murah hati. Dalam kesulitan pun dia masih bisa menolong orang lain, mengasihi orang lain. Anak Tuhan yang asli dalam keadaan susah pun dia masih bisa tolong orang lain. Anak Tuhan yang KW dia hanya bisa tolong orang kalau dia kaya, kalau dia diberkati. Tapi kalau enggak diberkati lagi susah, dia enggak bisa tolong orang. Tapi Paulus dalam keadaan susah sekalipun dia masih mau jadi berkat buat orang. Bilang kiri kanan, walau susah tetap jadi berkat. Nah, itu yang kedua, kita menghargai kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Yang ketiga, dalam keadaan susah sekalipun, Paulus gak pernah berhenti tutup mulutnya memberitakan Injil. Walaupun ada orang yang menyerang dia beritakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Bapak Ibu, keselamatan yang kita terima itu memang cuma-cuma. Tapi saya berharap jemaat di sini jangan lalui hidup kita dengan percuma. Harus jadi berkat. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah. Kalau ada kata jaga, ada usaha kita. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang yang menjauh dari kasih karunia Tuhan akan tumbuh akar pahit di hatinya, akan meningkat, akan menimbulkan kerusuhan, akan mencemarkan banyak orang. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu melimpah buat kita semua. Orang yang terima kasih karunia Tuhan, hidupnya pasti gak akan sama. Hidupnya pasti akan berbeda. Hidupnya pasti gak akan sama seperti waktu dia datang mengenal Tuhan. Pasti. Kalau dia tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Mungkin ada di sini kita masih banyak kekurangan kita. Tapi saya percaya sudah banyak perubahan dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Mungkin ada di antara kita berkata, gimana om, aku ini masih merokok. Masuk surganya nanti aku. Saya mau jamin kalau kita percaya Yesus, masuk surga. Saya jamin lagi, lebih cepat saudara yang merokok masuk surga. Tapi saya percaya kalau kita terus datang sama Tuhan, ada kasih karunia Tuhan akan membuat hidup kita lebih baik. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang yang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, hidupnya berubah. Di Sugihan ada satu jemaat kita yang kuat merokok. Kadang-kadang aku yang malu ngelihat dia merokok. Kadang-kadang udah gak tahan lagi, di depanku dia merokok. Aku udah ingatkan, jangan merokok lah. Iya. Tapi saya percaya dia orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Sampai satu kali Tuhan izinkan ada satu penyakit, dia gak bisa nelan. Gak bisa nelan. Gimana pun gak bisa, sekecil apapun dulu sakit. Berapa hari dia Tuhan izinkan gak bisa masuk apapun ke dalam. Dibawa ke dokter pun bilang, aduh gimana ini. Dokter bilang jangan lagi merokok. Dan hari ini dia tidak merokok lagi. Sudah berapa bulan dia tidak merokok lagi. Jadi ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Ini hanya satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin kita ini masih punya pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Tapi percayalah, kalau kita dengar setiap hari firman Tuhan,
hidup kita pasti akan berubah. Roma 5 ayat 17. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa Adam maksudnya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Gara-gara satu orang, si Adam, semua orang berdosa, maut sudah berkuasa. Maka lebih benar lagi mereka, ini lebih benar lagi, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Memang gara-gara satu orang si Adam, semua udah berdosa. Tapi ini yang lebih benar lagi, gara-gara satu orang Yesus, semua kita sudah berkuasa dan beroleh anugerah kebenaran. Sebab itu jangan sia-siakan kasih karunia Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Nah, saya akan baca satu ayat penting. Saya berharap hari ini ayat ini bisa merubah paradigma kita, supaya kita berjalan menjadi pengikut Kristus yang benar, bukan menjadi pengikut Kristus yang Farisi. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Kita sama-sama baca. Kenapa orang bisa akhirnya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Hati-hati ini. Ini tipis sekali, bisa membuat kita meninggalkan kasih karunia Allah. Galatia 5 ayat 4. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya baca di dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, dia bilang begini. Kalau saudara mengharapkan dapat melunasi utang kepada Allah dengan engkau memegang teguh hukum-hukum Taurat itu, maka Kristus tidak berguna lagi bagi saudara. Saudara tidak akan mendapat bagian anugerah Allah. Bahasa Inggrisnya, Christ is become of no effect unto you. Enggak ada efeknya Yesus dalam hidupmu kalau engkau berpikir menerima, engkau bisa melunasi pengorbanan Yesus dengan engkau berbuat baik, melakukan semua hukum-hukum Taurat. Ini yang dilakukan orang Farisi. Kalau dibanding orang Farisi sama kita kebaikannya, enggak ada bandingannya mereka. Kalah kita jauh. Mereka 2 kali seminggu 2 puasa, perpuluhan jujur, setia ibadah, setia doa. Lihat orang Farisi di jalan-jalan pun dia berdoa. Oh haleluya. Tapi Yesus membenci sikap mereka. Karena mereka berpikir dengan kekuatan, dengan aku melakukan setiap Taurat, aku bisa melunasi pengorbanan Yesus. Aku bisa. Artinya nggak perlu aku Yesus. Makanya ayat ini terjadi sama mereka. Kalau kita kembali ke ayat tadi ya, di dalam Ibrani tadi, Ibrani 12 ayat 15, jangan seorang diri menjauhkan dari kasih karunia. Kalau kita jauhkan diri, apa yang terjadi? Tumbuh akar pahit, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya jaga. Hati-hati seperti yang saya bilang tadi. Ini tipis-tipis ini Bapak Ibu. Jangan-jangan tanpa kita sadar kita udah mengarah ke orang Farisi. Kita setia beribadah, setia melayani dengan berharap aku lakukan ini supaya Tuhan lebih sayang kepada aku. Dengar ini, apapun yang kita perbuat nggak akan bisa membuat Tuhan lebih sayang kepadamu. Apapun yang kau perbuat tidak bisa membuat Tuhan membenci engkau. Karena kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kalau kita berpikir, aku buat ini supaya Tuhan lebih sayang kepadaku. Farisi. Nggak bisa apapun kita buat. Tuhan lebih sayang sama kita. Karena Tuhan itu udah sayang sama kita. Mau bagaimanapun keadaan kita, Tuhan itu udah sayang sama kita. Farisi, aku buat begini, aku buat begini. Dan Tuhan bilang, aku benci sama orang Farisi. Luarnya aja cantik kayak kuburan. Dalamnya busuk. Bayangkan mereka lakukan semua firman Tuhan. Tapi dalamnya hatinya itu busuk. Ada orang pemungut cukai, kebaktian dia. Saking tahunya dia berdosa, ke depan pun dia gak berani duduk. Dia belakang, nunduk dia.
Datang orang Farisi yang setiap hari melakukan Taurat. Dia berdoa kepada Tuhan. Yang 2 kali seminggu berpuasa. Tuhan, aku enggak seperti orang Farisi. Lihat itu. Ada iri hati di hatinya. Kalau dia menjauh dari kasih karunia Tuhan. Aku Tuhan, 2 kali puasa dalam seminggu. Enggak seperti dia. Persembahanku banyak-banyak. Enggak seperti dia. Ada iri hati. Dan apa yang menyebabkan apa akibat iri hati? Membuat kerusuhan. Lihatlah, orang Farisi itu kan selalu buat kerusuhan. Bayangkan ada orang sembuh di hari Sabat, iri dia. Padahal selalu melakukan Taurat. Saya berharap jemaat di sini jangan mengarah ke orang Farisi. Silahkan lakukan semua kebenaran, lakukan semua firman Tuhan. Tapi jaga hati kita, jangan menjauh dari kasih karunia. Walaupun mungkin kita lebih setia, lebih rajin, lebih suka melayani, jangan pernah jauhkan diri kita dari kasih karunia. Kalau kita jauhkan dari kasih karunia, kita akan sama seperti orang Farisi. Orang sembuh, marah dia. Padahal melakukan Taurat setiap hari. 2 puasa. Tapi hatinya itu menjauh dari kasih karunia. Jaga. Bilang kiri kanan, jaga. Saya berharap semua kita jadi jemaat yang setia. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi jaga. Jangan sempat hati kita itu menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjadi nafsu rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau ini kan saudaranya Yakub. Esau ini suka berburu kasih makanan sama bapaknya. Enggak pak, pan pak. Selalu melakukan untuk bapaknya. Enggak pak. Itu bagus. Tapi kalau kita tahu ceritanya, yang diberkati oleh bapaknya bukan si Esau, malah Yakub. Sampai apa yang terjadi, Esau ini nggak sadar dia melakukan kebenaran itu dengan kekuatannya, dia menjauh dari kasih karunia. Gimana ya bapak ini, anak Keido di rumah ngelalap, Yakub di rumah, aku yang berburu menyenangkan hati bapakku, kok dia yang diberkati? Apa yang terjadi? Timbul akar pahit. Apa yang terjadi? Dia timbul mencemarkan banyak orang. Apa yang terjadi? Dia mau bunuh Yakub. Hanya karena dia menjauh dari kasih karunia. Firman Tuhan bilang rendah nafsunya. Itu si Esau. Saya berharap seperti yang saya ceritakan tadi, biarlah kita melakukan semuanya, kita lakukan untuk Tuhan. Saya mengajar jemaat di sini, setialah beribadah, setialah melakukan apa saja kebaikan. Tapi sekali lagi, jangan pernah menjauh dari kasih karunia. Orang yang menjauh dari kasih karunia, dia akan berkata, kok dia lebih diberkati, padahal aku lebih rajin. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, kasih Tuhan itu nggak bisa lagi dirubah. Kasih Yesus kepada kita, itu kita dapat bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena Yesus sudah lakukan buat kita. Ya, jadi saya berharap di tempat ini jangan ada yang iri-iri. Kalau kita iri-iri, itu artinya kita sudah menjauh dari kasih karunia Allah. Bersyukurlah. Kalau ada jemaat, teman kita diberkati, bersyukur. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi dia. Aku percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sama, anugerah-Mu juga melimpah bagiku. Jangan ada yang iri-iri. Walaupun mungkin ada tetangga kita, gereja pun gak pernah. Tapi kayaknya dia lebih kaya, jangan iri-iri. Kalau engkau iri itu buktinya kita sedang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Termasuk kalau engkau lihat pendetamu diberkati, jangan iri. Wah pendeta itu, udah kayanya. Kan ada lagu, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Pendetanya juga dulu diberkati, nanti turunnya itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga jemaatnya lebih diberkati juga dari pendetanya, nggak masalah. Dan itu memang harapan kami. Jadi jangan pernah jauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jaga. Saya mau bilang begini, hati-hati ketika engkau merasa bahwa perbuatan Tuhan atas hidupmu itu tergantung perbuatanmu. Sekali lagi, hati-hati kalau kita berpikir perbuatan Tuhan atas hidup kita itu karena perbuatan kita. Saya mau bilang semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang kita bisa miliki sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Jangan kamu pikir kamu bisa sehat hari ini karena kamu jaga kesehatan. Memang jaga kesehatan baik, tapi banyak orang jaga kesehatan, kontrol tiap bulan ke Penang, mati, sakit. Jadi hari ini kesimpulannya kita sehat bukan karena kita jaga kesehatan kita dengan baik, tapi karena anugerah Tuhan. Memang menjaga kesehatan penting, tapi tanpa anugerah Tuhan kita nggak akan sehat. Engkau bisa bernapas hari ini, engkau bisa berusaha, bisa berjualan, masih bisa punya uang, bukan karena engkau jago cari makan, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang saya pikir, kok bisa. Yang saya rasa sama kayak Paulus, gak pantas aku menerimanya. Tapi itu yang Tuhan berikan. Seperti yang saya bilang, minggu lalu, hari Sabtu malam, saya ada KKR di Tiga Raja, sama penyanyi Irma Jun. Ini penyanyi bukan penyanyi kaleng-kaleng. Ini udah kelas dunia, dia tinggal di Amerika. Saya dulu pernah waktu muda suka koleksi CD-CD konser, karena suka main musik dulu. Dan salah satu CD yang saya suka ini kasetnya Irma Jun itu. Dia menjadi worship leader. Waktu dia nyanyi, saya yang nonton pun bisa mengalami Tuhan. Dalam hatiku, aduh puji Tuhan. Gak pernah aku berpikir satu saat jumpa sama dia. Gak pernah aku berpikir satu saat melayani sama dia. Malam minggu lalu kami duduk bareng-bareng. Cerita-cerita. Dia nyanyi, aku sampaikan firman Tuhan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku terkenal, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih terkenal. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak pantas kita terima akan saudara terima dalam hidupmu kalau engkau enggak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena fasih lidah kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekayaan kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau engkau menjadi orang-orang ya semua hanya karena anugerah Tuhan. Percayalah engkau akan dilimpahi anugerah demi anugerah. Sekali lagi jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Apa yang sudah kita terima hari ini, kerjakanlah dengan sukacita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa ada, Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau mungkin kita ada jalan di dalam hal yang tidak benar dan hari ini kita masih bisa hidup, itu anugerah Tuhan melimpah dalam hidupmu. Jangan pernah sia-siakan anugerah itu. Dan percayalah kalau kita berjalan, melayani, bekerja, melakukan apa saja, kita tidak tinggalkan semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu pantas buat kita. Tapi waktu kita melakukan semuanya, biar aku begini, biar aku melakukan begini supaya Tuhan lebih sayang sama aku. Firman Tuhan bilang kasih karunia gak cocok. Engkau gak perlu Yesus, kata ayat firman Tuhan. Yesus gak ada efeknya dalam hidup kita. Tapi waktu kita melakukan segala sesuatu, Tuhan aku kerjakan ini. Dan aku percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau ada berkat Tuhan, terima kasih. Bukan karena aku pintar. Bapak Ibu, anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena memang Tuhan sudah sayang kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita.
Terlepas dari perbuatan baik, perbuatan jahat, apapun yang kita kerjakan, itu tidak pernah merubah cinta Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya tetap sama ketika kita percaya kepada Dia. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dan bukti kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita akan melakukan setiap firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukti kita mengasihi, menghargai setiap anugerah Tuhan. Kita akan terus sabar dalam setiap penderitaan kita. Gak mengeluh. Kita akan terus bisa menjadi berkat. Walaupun kita sulit, kita tetap bisa menjadi berkat. Kita akan terus bisa menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Jangan jadi batu sandungan. Kasih karunia Tuhan terlalu besar dalam hidup kita. Untuk kita bisa jadi batu sandungan. Hari ini jadilah batu loncatan. Waktu orang melihat hidup kita, mereka hidupnya lebih tinggi lagi. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan gara-gara hidup kita. Dan kalau itu terjadi bukan karena hebat kita. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun karena kebaikan kita. Kalau hari ini engkau masih bisa bernapas, anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau masih bisa bekerja, anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau masih punya keluarga yang baik, anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar merawat rumah tangga kita, enggak. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau masih punya usaha, bukan karena engkau hebat mengelola usahamu, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah diberi kepada saya semua anugerahnya bagi kita bila kita kita sembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Bukan hebat kami. Bukan kuat gagah kami. Bukan karena kepintaran kami. Semua anugerah-Mu.